Ujian terbuka, program doktor, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, bagi Saudara Promovendus Chandra Utama akan segera dimulai. Demi kelancaran jalannya ujian terbuka pada siang hari ini, kami mohon selain tim penguji dan Promovendus, selama ujian terbuka berlangsung, untuk mematikan mikrofon dan tidak menampilkan video atau gambar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua Tim Penguji, Bapak Eko Suwardi, MSc, PhD, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, membuka ujian terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan ini, izinkan kami akan membuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ujian terbuka bagi Saudara Chandra Utama. Dengan ini dinyatakan dibuka. Terlebih dahulu, perkenankan kami akan memberikan informasi mengenai ketentuan ujian terbuka dengan sistem daring pada pagi hari ini. Yang pertama, ujian berlangsung 60 menit dibagi 8 orang penguji sehingga masing-masing mempunyai waktu kurang lebih 7,5 menit. Ujian dimulai sejak promotor mulai mengajukan pertanyaan. Pemberian waktu kepada penguji diatur oleh Ketua Tim Penguji. Pertanyaan supaya diajukan satu persatu. Pertanyaan dimulai oleh promotor, ko-promotor, tim penilai, dan tim penguji. Selanjutnya, perkenankan kami memperkenalkan tim penguji ujian terbuka doktor bagi Saudara Chandra Utama. Yang nomor 1, Profesor In Sukendro, MA, PhD, promotor sebagai anggota. 2, Ardianto Fitradi, MA, PhD, ko-promotor sebagai anggota. Profesor Catur Sugianto, MA, PhD, ko-promotor sebagai anggota. Profesor Sri Adiningsih, MSc, PhD, tim penilai sebagai anggota. Dr. R. Mariatmo, MA, tim penilai sebagai anggota. Dr. Ahmad Mahfatih, MA, tim penilai sebagai anggota. Profesor Wihana Kirana Jaya, M.Soc Science, PhD, tim penguji sebagai anggota. Profesor Dr. Samsubar Saleh, M.Soc SC, tim penguji sebagai anggota. Saya sendiri, Eko Suwardi, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada sebagai Ketua Sidang. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Profesor In Sukendro selaku promotor untuk memperkenalkan calon doktor dan dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Eko, Dekan Fakultas Ekonomi dan sekaligus Ketua Sidang. Saya ingin memperkenalkan dulu Saudara Chandra. Saudara Chandra Utama itu lahir di Tanjung Karang, 22 November tahun 1976. Dia mendapat gelar S1 dari Fakultas Ekonomi dari Parahyangan, Universitas Katolik Parahyangan, tahun 2000, kemudian 2004 dia mendapatkan Magister Manajemen juga dari Universitas Parahyangan. Kemudian tahun 2015 dia mendapatkan MSc dari Universitas Gadjah Mada, dan hari ini dia akan mempertahankan disertasinya.
Saudara Chandra menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan sejak tahun 2005. Dia banyak menulis juga tentang di jurnal, ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pertanyaan saya, Saudara Romo Pendus, mengapa saudara tertarik dengan topik ini? Terima kasih, Prof. Prof. Inskindro. Oke. Jadi kenapa saya tertarik untuk meneliti topik ini? Karena sebetulnya berdasarkan teori memang ada teori yang menjelaskan bahwa tujuan dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu bisa saling bertentangan dan bisa saling meniadakan seperti penelitiannya Pak Maryatmo, gitu ya. Lalu latar belakang lainnya bahwa pada tahun 1999 itu jadi sejak berdirinya Bank Indonesia hingga tahun 1999 itu Bank Indonesia selalu berada di bawah pemerintah. Namun setelah itu Bank Indonesia independen dari pemerintah. Sehingga muncul pertanyaan, apakah setelah Bank Indonesia itu independen, khususnya setelah tahun 2005 ketika inflation targeting itu diterapkan, apakah di mana Bank Indonesia itu punya tujuan tunggal yaitu stabilitas nilai uang, nilai rupiah, sedangkan tujuan dari kebijakan fiskal itu pemerintah yaitu kesempatan kerja penuh, lalu output perekonomian. Apakah tujuan tunggal itu menyebabkan kebijakan itu bisa saling tetap saling mendukung atau atau sebaliknya saling meniadakan? Karena itu penting bagi perekonomian. Seperti itu, Pak. Oke. Saudara melakukan riset ini dengan menggunakan kerangka teorinya adalah sintesis neoklasik baru atau new neoclassical synthesis atau sintesis Keynesian baru atau new Keynesian synthesis. Coba saudara jelaskan sekilas tentang kerangka berpikir ini, kerangka teori ini. Misalnya apa cirinya atau asumsinya apa? Jadi new neoclassical synthesis itu memang penggabungan dari teori New Keynesian dan real business cycle di situ. Lalu teori ini menggunakan microeconomic foundation. Dia mengambil kelebihan apa yang dipunyai oleh New Keynesian, terutama tentang price rigidity dan analisa makroekonominya. Kemudian dari real business cycle, pendekatan makroekonominya itu ditekankan, juga ada verifikasi empiris yang di New Keynesian tidak ada, sehingga baik secara teoritis dia punya fondasi yang kuat, namun juga secara praktis dia juga punya aplikasi dari New Keynesian yang memang dilihat dari dunia nyata itu, khususnya Indonesia, itu lebih bisa diterima dibanding teori yang sebelumnya, yaitu real business cycle atau New Keynesian saja. Tapi memang tekanan penting yang di disertasi ini disampaikan adalah adanya verifikasi empiris sebelum suatu model itu digunakan. Sehingga saya rasa ini model yang digunakan ini lebih baik dibanding model makroekonomi New Keynesian atau real business cycle saja. Seperti itu, Prof. Apa yang dimaksud dalam teori ini dengan klarifikasi empiris? Jadi klarifikasi empiris, kalau di model makroekonomi sebelumnya, memang biasanya atau studi-studi sebelumnya, itu model itu setelah disusun, model itu dibuat berdasarkan teori, lalu diuji dengan data empiris. Lalu nanti dibahas apa hasilnya. Tapi di sini verifikasi empiris nanti dilihat model itu diuji dulu, apakah dia jadi teori yang digunakan untuk membentuk model tersebut diuji dulu apakah memang dalam hasil empiris tersebut memang sesuai dengan teori.
Nah, setelah memang model yang sesuai dengan teori, jadi bahwa hipotesis teori itu bisa terjawab, barulah model tersebut bisa digunakan untuk menganalisa. Sehingga asumsi-asumsi apa saja yang mendasari di dalam model tersebut sudah diuji lebih dulu. Baru kemudian dianalisa hasilnya. Seperti itu, Prof. Oke, terakhir coba kamu ceritakan sedikit tentang hasil riset ini mengenai interaksi dua kebijakan itu, komplementer atau substitusi. Ya, mungkin jadi kalau dari hasil studi ini dapat jadi dari model yang sudah ada, model ini dibangun dari modelnya Musatelli, kemudian secara empiris dia mengikuti pendekatan model di Hubbard, kemudian yang dikembangkan lagi oleh Prof. In Sukindro, lalu saya mengembangkan lagi dalam bentuk model dinamisnya, juga dalam model grafisnya. Nah, diperoleh hasil, lalu dimasukkan lagi ke dalam model itu pendekatan dari Bianchi Melosi yang menyatakan bahwa kebijakan fiskal dan moneter itu mesti ada yang lead. Apakah itu kebijakan fiskal, apakah itu kebijakan moneter. Lalu di studi ini memang betul dibuktikan bahwa dalam situasi perekonomian banyak goncangan, gitu, memang kebijakan moneter itu yang lebih baik lead. Sedangkan kebijakan fiskal itu yang memimpin. Sedangkan kebijakan moneter itu mengakomodasi kebijakan tersebut. Nah, situasi akan berbeda ketika misalnya perekonomian dalam kondisi ekspansif. Dalam situasi itu kebijakan moneter itu lebih baik yang memimpin. Sehingga dalam koordinasi kebijakan ini, kebijakan otoritas fiskal maupun otoritas moneter itu mesti punya pandangan, ya, punya pandangan yang sama bahwa bahwa koordinasi itu penting. Bahwa bagaimana kondisi perekonomian, lalu kebijakan mana yang harus berada di depan, lalu kebijakan apa yang harus mensupport, itu harus disadari. Dan studi ini menunjukkan hal-hal tersebut. Seperti itu, Prof. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua Sidang. Terima kasih, Prof. In Sukindro. Untuk selanjutnya dipersilakan Bapak Ardianto Fitradi, PhD, untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Oke, pertama-tama selamat untuk Pak Chandra sudah mencapai tahap ini ya Pak Chandra. Oke, pertanyaan pertama saya. Tadi sebenarnya Pak Chandra sudah menyampaikan kerangka secara umumnya gitu ya, kerangka New Neoclassical Synthesis yang digunakan di dalam penelitian ini. Tapi ingin saya tanyakan lebih detail lagi, mengapa kerangka teori NNS ini dianggap paling tepat untuk menjawab fenomena interaksi kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia? Itu silakan dijawab dulu, Pak. Terima kasih. Jadi banyak studi yang sudah dilakukan, biasanya dari yang menjadi referensi saya. Banyak studi itu sebetulnya menggunakan pendekatan New Keynesian. Jadi lalu memang perkembangan teori makroekonomi juga menjelang krisis global juga New Keynesian itu muncul ke depan. Cuma ada permasalahan dari model tersebut, yaitu tidak adanya verifikasi empiris, sehingga apa yang diasumsikan oleh model itu, misalnya ada price rigidity, lalu pasarnya misalnya monopolistic competition dan seterusnya, itu sudah diasumsikan saja ada dalam perekonomian, sehingga modelnya sudah tertentu. Kemudian diestimasi, dibahaslah hasilnya seperti apa. Tapi masalahnya apakah asumsi tersebut itu cocok bagi perekonomian? Itu model dibangun di negara maju. Permasalahannya apakah di negara lain di luar negara maju, contohnya Indonesia, apakah model itu cocok? Maka dalam hal ini diperlukan adanya verifikasi itu empiris. Apakah asumsi-asumsi yang menjadi dasar dari model itu memang berlaku di Indonesia dalam penelitian ini.
Dalam hal itu di sini saya melihat dulu apakah asumsi dari model itu memang betul berlaku di Indonesia. Kemudian dari situlah bisa disimpulkan bahwa ya model yang dibangun itu memang cocok untuk mengestimasi kondisi makroekonomi kita. Lalu dari situ barulah bisa dilakukan estimasi model dan dihasilkan hasil dari model sehingga lalu bisa ditarik kesimpulan dari situ. Itu yang tidak ada di model New Keynesian seperti itu, Pak Arfi. Oke. Kalau dari hasil yang diperoleh Pak Chandra tadi yang saya sampaikan sebagian ya, kira-kira kontribusi apa yang bisa diberikan oleh Pak Chandra terhadap atau rekomendasi ya yang bisa diberikan terhadap koordinasi kebijakan fiskal moneter yang ada di Indonesia saat ini? Jadi kalau dari hasil studi ini ada beberapa rekomendasi. Pertama, bahwa ditunjukkan dalam model bahwa kebijakan, ya betul bahwa kebijakan fiskal itu tujuannya adalah kebijakan yang countercyclical. Itu dibuktikan di sini. Kemudian tujuan kebijakan fiskal adalah output gap. Dia menghaluskan output gap. Itu juga disampaikan di sini. Dan kebijakan fiskal efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian kebijakan moneter juga diverifikasi di sini bahwa kebijakan moneter itu adalah dia mengendalikan inflasi. Targetnya adalah inflasi, juga terbukti di sini. Lalu juga nilai tukar juga terbukti di sini. Dan kebijakan moneter itu juga efektif diperoleh di sini. Kemudian dari kedua hasil itu kemudian ditunjukkan juga bahwa ada koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, di mana dalam studi yang dilakukan, dalam periode yang dilakukan, kebijakan fiskal itu lead, kebijakan moneter itu akomodatif. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa kalau ada satu kebijakan yang lead atau lalu kebijakan yang lainnya itu akomodatif, itu tidak berarti bahwa kebijakan tersebut itu menjadi tidak efektif. Jadi ditunjukkan di sini bahwa koordinasi itu untuk kepentingan kedua kebijakan secara bersama-sama mencapai tujuannya masing-masing. Jadi andaikan moneter seperti di sini dia mengakomodasi apa yang dilakukan kebijakan fiskal, tidak berarti bahwa kebijakan moneter tersebut tidak bisa mencapai tujuannya. Justru sebaliknya, ditunjukkan bahwa kedua-duanya efektif. Nah, dari sini bisa ditunjukkan pada pemegang otoritas bahwa penting adanya koordinasi kebijakan. Lalu perlu juga dibangun turunan-turunan dari kebijakan tersebut agar bentuk koordinasi tersebut lebih baik. Lalu juga disarankan bahwa bagaimana kedua kebijakan ini membangun bahwa bentuk koordinasi ini bisa punya payung aturannya segitu. Sehingga kapan waktunya fiskal itu harus dominan itu ada dasarnya. Lalu kapan harus moneter lebih dominan itu jadi ada dasarnya. Saya rasa itu rekomendasi kebijakan yang bisa disampaikan dari studi ini. Begitu Pak Ardianto. Oke. Jadi tadi yang ditemukan fiskal yang lead ya Pak? Betul ya Pak Chandra? Ya betul. Ya. Pada situasi yang seperti apa kemudian ada memiliki potensi untuk kemudian berubah hasilnya. Artinya semestinya moneter yang kemudian lead bukan yang fiskal. Ya. Jadi memang berdasarkan Bianchi dan Melosi itu ditunjukkan bahwa rezim kebijakan, rezim policy mix ini bisa moneter yang lead atau bisa fiskal yang lead, tergantung kondisi perekonomian. Ketika kondisi perekonomian itu sedang berada di bawah, jadi di bawah output gap-nya, dibutuhkan kebijakan yang ekspansif. Dalam situasi ini biasanya memang inflasi itu tidak tinggi biasanya, tapi pengangguran yang tinggi. Dalam situasi ini memang kebijakan fiskal yang harus dikedepankan. Lalu kebijakan moneter itu harus menyokongnya dengan membuat kebijakan suku bunga yang bisa membantu kebijakan fiskal, lalu menumbuhkan investasi dan seterusnya. Beda dengan kalau perekonomian ini setelah berada dalam posisi yang tinggi, ketika output gap itu berada di
di atas output potensial, output aktualnya. Dalam situasi ini memang yang ada memang pengangguran itu rendah, output tinggi, tapi inflasi itu ada tekanan untuk meningkat. Nah, dalam situasi ini harusnya kebijakan moneter yang memimpin. Kebijakan fiskal itu mengakomodasi kebijakan moneter. Jadi memang kapan kebijakan fiskal lead, kapan moneter yang lead itu tergantung pada perekonomian. Memang ada studi terakhir 2021 juga itu menunjukkan memang ada switchingnya. Itu kapan di switchnya itu kapan? Tapi memang di studi ini belum disampaikan itu kapan switchingnya. Lalu memang berdasarkan studi ini memang sudah ditulis beberapa artikel yang dengan periode waktu yang berbeda juga ditunjukkan kapan ada lead monetary policy mix, kapan fiscal lead policy mix itu juga ditunjukkan dari turunan dari disertasi ini, studi lanjutnya. Seperti itu Pak Ardianto. Baik, terima kasih. Dari saya cukup Pak Ketua Sidang, saya kembalikan. Terima kasih Pak Arfi. Untuk selanjutnya pada Profesor Catur dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Dekan selaku pimpinan sidang. Saudara Chandra Utama, saya melanjutkan pertanyaan mengenai koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter ya. Secara intuisi atau secara data atau secara proses policy ya, kebijakan fiskal itu kan kebanyakan ditentukan secara tahunan gitu ya, melalui APBN kalau di pusat, APBD kalau di daerah. Sementara kebijakan moneter itu bisa dilakukan setiap saat. Mudahnya saja seperti itu. Nah, sementara saudara mengatakan ada koordinasi. Koordinasinya seperti apa? Yang satu tahunan, gitu, yang satunya adalah bisa setiap saat itu. Terima kasih Prof. Catur. Jadi berdasarkan data memang sengaja dalam studi ini digunakan datanya itu triwulanan. Memang dari data triwulanan, jadi di disertasi ini ada beberapa metode yang digunakan secara saling mendukung. Pertama metode grafis, kemudian dengan estimasi model. Memang metode grafis ini disusun dulu untuk menyokong nanti jadi model itu diturunkan dulu berdasarkan teori, kemudian juga diverifikasi dengan metode grafis, lalu dari informasi dari kedua metode tersebut disusun modelnya seperti itu. Nah, dari metode grafis ditunjukkan bahwa kebijakan fiskal, ya kebijakan fiskal itu dia memang dilihat dari fluktuasi output gap ya, dan fluktuasi dari kebijakan fiskal dalam hal ini pengeluaran pemerintah dan pajak ditunjukkan bahwa memang kebijakan fiskal itu naik dan turun dari trennya. Ketika perekonomian itu sedang ekspansif, tren kebijakan fiskal itu di bawah trennya dia. Kemudian ketika kebijakan fiskal output itu kontraktif, kebijakan fiskalnya pengeluarannya itu justru di atas trennya. Ditunjukkan di sini bahwa kebijakan fiskal di situ itu sebetulnya dia mengendalikan dia countercyclical. Jadi memang ada di bagian dari kebijakan fiskal itu kan ada yang bagian memang pengeluaran rutinnya, tapi ada juga bagian pengeluaran yang digunakan untuk mempengaruhi output perekonomian. Nah, di situ itu terlihat jelas. Berbeda dengan kebijakan pajak. Kebijakan pajak itu memang dia mengikuti output perekonomian, dan yang menariknya kebijakan pajak itu juga dia mengakomodasi pengeluaran pemerintahnya. Itu dilihat dari budget, dari koefisien pengaruh dia terhadap budget pemerintah di situ. Jadi memang kebijakan fiskal itu ini yang dipercaya pada sebelum krisis 2009 itu yang dipercaya oleh banyak
ekonom di negara maju bahwa kebijakan fiskal perilakunya seperti itu, sehingga gunakan kebijakan moneter, dan berhasil dalam periode sebelum krisis keuangan global. Tapi nyatanya setelah krisis keuangan global itu muncul, memang betul ternyata kebijakan moneter itu nggak mampu hanya sendirian. Kebijakan fiskal itu harus lebih aktif seperti itu. Dan tren ini sejak krisis 2009 dan seterusnya, tren penguatan peran kebijakan fiskal dalam sebagai kebijakan makroekonomi selain kebijakan moneter itu semakin meningkat. Itu, Pak. Baik, ya. Baik, jadi saya mulai dari analisis data ya. Saudara menggunakan US, Amerika sebagai reference dalam model ini. Nah, perkembangan terakhir kan perdagangan dengan Cina itu kita begitu besar, gitu ya. Apakah seandainya saudara menggunakan Cina sebagai referensi, itu akan punya perilaku yang sama? Ya, itu memang mesti diuji sendiri, Prof. Catur. Secara intuitif bagaimana? Ya. Secara intuitif mestinya sama, dengan asumsi jelas, dengan asumsi bahwa memang ada, jadi di sini misal ada asumsi interest rate parity antar negara tersebut, kemudian maka lalu kedua bahwa apa yang dinyatakan oleh Mundell-Fleming itu memang berlaku, maka mestinya sama untuk negara asal negara itu maju. Tapi kalau asumsi itu, nah ini yang sulit, yang harus diuji dulu, diverifikasi. Tapi kalau asumsinya itu tidak berlaku, mungkin bisa jadi analisanya lain. Ya, seperti itu, Prof. Catur. Kan Cina dan Amerika itu kan punya gaya yang boleh dikatakan berlawanan kan begitu. Jadi saya khawatir itu kita harus hati-hati untuk melakukan apakah counter cycle tetap atau juga pro cycle policy begitu ya. Nah, kalau berangkat dari fakta bahwa kita itu punya partner yang punya gaya yang berbeda begitu ya. Sementara hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kita punya counter cyclical. Nah, apakah mungkin kita separuh-separuh begitu ya. Kalau perekonomian sedang turun, kita counter cyclical gitu ya, membalik perekonomian. Tapi ketika sedang booming, kita ikut pro cycle gitu. Kalau dari studi ini bukan itu yang direkomendasikan. Yang direkomendasikan di studi ini adalah ketika kita berada di posisi perekonomiannya itu tinggi, fiskal yang maju, yang lead. Ketika perekonomiannya rendah, moneter yang lead. Tapi kedua kebijakan ini semuanya counter cyclical. Jadi ada bukti dari studi ini menunjukkan bahwa baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter itu terhadap output gap dia counter cyclical. Nah, tinggal memang alat nanti yang dipakai. Kalau perekonomian kita sedang tinggi, maka alat yang dominan digunakan dalam kebijakan counter cyclical itu adalah pengeluaran pemerintah. Tapi ketika perekonomian itu sedang rendah, dominan alat yang digunakan itu adalah suku bunga. Itu yang direkomendasikan di studi. Begitu, Prof. Catur. Oke, bukankah kalau ketika perekonomian tinggi itu ya, pemerintah bisa sedikit ngerem sendiri gitu ya, tidak ikut partisipasi banyak dengan mengerem government expenditure, tetapi dia menggunakan pajak, toh pajak itu bersifat automatic stabilizer begitu. Ya, jadi berdasarkan data, yang saya gunakan lalu dilihat dari fluktuasi antara pajak, fluktuasi pajak dan government expenditure, terlihat memang ini ada perbedaan rezim pemerintahan. Rezim pemerintahan ada beberapa. Jadi dalam studi ini itu ada dua rezim, ya, rezim pemerintahan yang berbeda, yaitu rezim pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo di situ. Di situ bisa terlihat bahwa
fluktuasi penerimaan pajak ketika jadi memang fluktuasi penerimaan pajak itu dari rentang periode yang diteliti itu selalu berusaha membalancekan atau menyeimbangkan budget, selalu menyeimbangkan budget. Tapi memang sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo itu masih ada selisih sekian persennya. Ini dilihat dari fluktuasi. Tapi begitu masuk ke pemerintahan presiden yang baru, terlihat betul budget yang ketat itu terlihat. Jadi terlihat bahwa gerakan dari pajak, ya, fluktuasi pajak dengan fluktuasi dari output gap itu persis mirip sekali. Itu kalau bisa dilihat di disertasi. Sehingga ya memang pajak ini digunakan khususnya pada pemerintahan terakhir. Memang pajak itu betul-betul digunakan untuk membiayai dia itu membiayai pengeluaran pemerintah sebetulnya. Betul-betul digunakan. Sehingga mungkin kita juga tahu bahwa penerimaan pajak di akhir-akhir ini memang lebih digenjot, kecuali memang ketika krisis ini. Tapi sebelum krisis COVID ini kan memang penerimaan pajak begitu digenjot. Seperti itu, Prof. Catur. Baik, pertanyaan terakhir nih. Hari ini tanggal 21 April, kita tahu Hari Kartini, gitu ya. Dan tadi Mas Chandra menyinggung mengenai rezim. Nah, di dalam policy kita mengenal rezim atau gaya dovish, itu gaya merpati, gitu ya. Ada juga lawannya adalah gaya hawkish atau gaya elang. Nah, kita punya komposisi kebijakan moneter itu dipegang oleh pria dan kebijakan fiskal itu dipegang oleh wanita. Nah, apakah harmonisasi yang terjadi itu juga dipengaruhi oleh gender dalam hal ini? Apakah akan berbeda kalau nanti Gubernur BI-nya itu wanita, sementara Menteri Keuangannya juga wanita? Silakan. Ya, kalau di kebijakan sebetulnya, kalau saya cenderungnya gitu, bahwa pejabat yang dipilih menempati posisi itu berdasarkan keahliannya sebetulnya. Masalah mungkin gendernya itu saya nggak tahu, tapi yang kita lihat bahwa memang Ibu Sri Mulyani itu beberapa periode itu dia yang pegang dan kebijakan fiskal berjalan dengan baik, sehingga saya pikir bukan Ibu Sri Mulyani sebagai wanita, tapi karena dia ahli di bidang itu. Kemudian kebijakan moneter itu dipegang oleh Pak Ferry Warjio. Itu juga Pak Ferry juga memang dari awal dia bangun karirnya di Bank Sentral, sehingga paham sekali mestinya bagaimana kebijakan moneter dilakukan, sehingga ya memang dia ahli di bidangnya itu. Oke, jadi, baik. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Prof. Saya kembalikan ke Pak Eko, Ketua Sidang. Terima kasih. Terima kasih, Pak Catur. Untuk selanjutnya, Ibu Profesor Sri Adiningsih. Dipersilakan, Ibu. Matur nuwun, Pak Eko. Nih, Saudara Promovendus, Saudara kan menyampaikan bahwa dari disertasi saudara, fiskal moneter itu komplement gitu ya. Dan nampaknya antara pertumbuhan ekonomi dan juga menjaga stabilitas tidak ada masalah. Apakah itu bisa menunjukkan bahwa Philip curve itu tidak berlaku di Indonesia, atau Philip curve itu salah? Ya, baik. Jadi kalau di Philip curve itu kan menunjukkan hubungan antara Philip curve yang sudah modern itu hubungan antara inflasi, bisa secara umum gitu ya, inflasi dengan pengangguran. Lalu pengangguran itu kan terkait dengan output gap, seperti itu. Nah, memang Philip curve dalam beberapa hal itu mungkin memang tidak berlaku secara penuh di Indonesia. Tapi kalau yang Philip curve yang sudah
Jadi di situ ada, jadi kalau kita ke Phillips curve yang sudah lebih modern, di situ ada expected inflasi dan seterusnya yang mempengaruhi, lalu ekspektasi tentang perekonomian yang akan datang dan seterusnya gitu. Lalu dilihat dari situ, memang Phillips curve yang lama itu menyatakan ada hal yang kontradiktif. Nah, tapi kalau kita lihat dari kebijakan fiskal dan moneter yang ditemukan di sini, kontradiktifnya itu antara jadi hal yang berlawanan antara inflasi dengan output gap itu mestinya ada batas. Jadi, nah di sini mestinya memang ditemukan threshold sampai batas mana, ya, sampai batas mana kalau kita terlalu mengedepankan kebijakan fiskal, ya, sehingga fiskalnya terlalu ekspansif, maka perekonomian terlalu panas, maka terjadi inflasi. Itu mestinya ada batasnya. Begitu juga kalau kebijakan moneternya itu terlalu dominan, sehingga dia berusaha menekan inflasinya, terlalu kuat menekan inflasi, maka output akan dikorbankan. Itu yang itu tetap berlaku dalam kondisi di Indonesia. Jadi Phillips curve tetap berlaku. Nah, disitulah yang diperlukan koordinasi di situ. Sampai sebatas mana itu kita bisa mentolerir adanya trade off di situ. Karena hubungan antara inflasi dengan output gap, ya, atau inflasi dengan pengangguran itu tidak linear. Ada satu titik di mana dia memang jadi yang satu itu diterapkan menuju hal yang lebih baik, mengorbankan sesuatu. Lalu berapa pengorbanannya ini? Jadi misalnya untuk mengejar output gap, kita mengorbankan inflasi. Tapi sepanjang bahwa output gap-nya lebih tinggi meningkat dibanding inflasi yang dikorbankan, maka itu masih bisa dirundingkan misalnya atau dikoordinasikan. Atau sebaliknya juga. Bagaimana kalau inflasinya itu sudah memang dikejar rendah gitu, tapi mengorbankan outputnya, mengorbankan pengangguran, sampai sejauh mana bahwa pengangguran dan output yang turun ini kecil nilainya dibandingkan inflasi yang berkurang tersebut. Nah, di situ saya rasa masih berlaku, jadi masih berlaku kurva Phillips, teori Phillips yang menjelaskan hubungan tersebut di Indonesia. Tapi di sini koordinasinya perlu, sehingga siapa yang harus mengalah itu yang harus dikoordinasikan oleh kebijakan fiskal dan moneter. Begitu, Prof. Suryadiningsih. Kalau kita cermati, ini kan kaitannya dengan koordinasi ya, karena kan BI independen di keuangan, ada OJK yang juga independen. Koordinasi itu bukan masalah yang mudah dilakukan bahkan di satu kantor, satu lembaga gitu ya. Jadi bagaimana mekanisme koordinasi yang terjadi? Apakah ini ada kaitannya dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan? Karena kan di KSSK itu kan sebenarnya karena itu undang-undang ya memaksa bukan hanya BI dan Kementerian Keuangan dan BI, karena Menteri Keuangan kan memang ketuanya ya, tapi juga OJK, LPS yang menjadi anggotanya. Bagaimana peranan KSSK di sini? Kaitannya dengan koordinasi yang terjadi yang membuat katakanlah meskipun Phillips curve nampaknya akan terjadi, tapi dengan koordinasi yang dengan KSSK itu bisa berjalan dengan baik. Baik, Prof. Suryadiningsih. Jadi menurut saya jelas ada, jadi KSSK itu punya peran dalam koordinasi. Cuma memang perannya masih berdasarkan undang-undang masih dibatasi di dalam konteks stabilitas sistem keuangan, belum perlebar lagi, sehingga kalau dalam kebijakan, tapi memang di situ pasti ada pembicaraan terkait dengan kebijakan makro yang akan diambil seperti itu.
Tapi memang kalau menurut saya bahwa payung hukumnya itu mesti diperluas lagi, sehingga juga mencakup koordinasi kebijakan di luar tujuan dari stabilitas sistem keuangan. Jadi seperti output, lalu inflasi dan seterusnya. Itu perlu. Tapi memang itu pasti ada pengaruhnya. Menurut saya begitu, Prof. Nah, kalau kita cermati ini kan katakanlah pandemi dan kemudian beberapa negara ekonominya sudah mulai bertumbuh. Sekarang kan ada kekhawatiran Amerika akan menaikkan suku bunganya, ada takut tantrum ya di domestik. Bagaimana kira-kira mekanisme seperti itu dari hasil penelitian saudara itu dapat respon terbaik dengan menggunakan hasil penelitian saudara menghadapi berbagai tantangan, ancaman yang nampaknya akan terjadi pada masa yang dalam jangka pendek, mungkin beberapa bulan ke depan. Jadi kalau dilihat dari satu sisi, memang ada kemungkinan bahwa misalnya Amerika Serikat akan menaikkan suku bunganya karena perekonomiannya sudah mulai membaik. Itu dikhawatirkan nanti akan ada capital outflow keluar. Gitu. Tapi di sisi lain itu juga memunculkan peluang sebetulnya. Jadi kalau perekonomian Amerika membaik di situ, memang lalu mulai kebijakan moneternya itu menaikkan suku bunga, memang capital inflow outflow akan terjadi. Tapi di sisi lain harapannya ekspor juga akan mulai pulih. Jadi itu saya pikir itu bukan ancaman. Dari satu sisi dia terlihat seperti ancaman, tapi dari sisi lain dia juga memunculkan peluang. Nah, kalau Amerika sudah pulih gitu, sekalipun ada nanti keluar arus modal keluar gitu, tapi ekspor dari permintaan barang kita dari sana itu mulai meningkat, lalu penanaman modal juga mulai meningkat. Saya rasa itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan seperti itu. Lalu misalnya di pasar portfolio saham misalnya, dari satu sisi memang nanti dana itu keluar sehingga demand-nya itu turun, tapi kalau dari sisi lain bahwa perekonomian sudah mulai jalan, lalu perusahaan sudah mulai bisa mendapatkan keuntungan lebih baik, lalu ekspektasi tentang perekonomian itu semakin baik, saya rasa itu juga peluang. Jadi ya antara peluang dan juga risiko itu memang ada. Begitu, Prof. Terakhir jawab cepat saja. Sudah kan hasilnya bahwa sebaiknya selama ini kan fiscal-led policy mix ya. Menurut saudara sampai kapan itu tetap bisa dilaksanakan di Indonesia? Jadi selama output gap itu berada di bawah, jadi output aktual berada di bawah output potensialnya, maka mestinya kebijakan fiscal led itu mesti bisa terus dilakukan sampai nanti ketika output gap-nya sudah berada di atas, jadi output gap-nya positif atau output aktual berada di atas potensial, maka pelan-pelan kebijakan moneter menjadi lebih dominan. Begitu, Prof. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Ketua Sidang. Terima kasih Bu Profesor Ningsih. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Dr. Ahmad Mahfatih MA untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Pak Dr. Eko Suwardi, Pak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas waktu yang diberikan kepada Pak Promovendus, Pak Chandra Utama. Saya ucapkan selamat sudah mencapai tahapan ini. Sukses. Yang pertama, di dalam saudara kan menggunakan ekonomi trika ya. Dan ekonomi trika itu terkenal dengan sejuta kas.
Tadi saudara mengatakan bahwa dengan NNS itu lebih baik karena ada konfirmasi teoritis. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apakah saudara ngetes bahwa seberapa besar metode pendekatan yang saudara gunakan itu lebih baik dari misalnya model Bayesian atau model klasik? Seberapa besar? Gainnya, seberapa presisi tambahannya? Jadi kalau kita lihat di hitung-hitungan manfaatnya berapa banyak. Jangan-jangan saudara juga predetermine juga menggunakan itu dengan asumsi juga bahwa itu lebih baik. Ya, ini bagaimana? Ini yang pertama. Ya, terima kasih Pak Fatih. Jadi memang masalah dasar framework teori apa yang dipakai itu memang sering menjadi menjadi isu dalam penelitian gitu ya, dalam begitu juga dalam kebijakan. Cuma memang di sini berapa besarnya keuntungan menggunakan NNS dibanding New Keynesian dan terusnya itu memang kita sulit untuk dibuktikan. Kecuali nanti kalau misalnya kalau mau dibuktikan dilakukan simulasi lalu dilihat apakah prediksi mana yang tepat. Tapi memang di New Keynesian tidak ada verifikasi empiris. Dianggap asumsi New Keynesian itu berlaku untuk setiap perekonomian. Jadi kita misalnya bisa bayangkan kalau di New Keynesian misalnya dia cerita tentang beberapa pasar. Contohnya satu pasar Philip curve ya, dia citra Philip curve. Dia sudah punya asumsi sendiri dari apa yang berlaku yang ada di Philip curve situ. Lalu kalau itu diterapkan dalam model itu, maka asumsi itu mestinya ada di dalam perekonomian tersebut tanpa perlu harus diverifikasi. Nah, tadi muncul seperti pertanyaan Prof. Adiningsi tadi. Betulkah Philip curve itu berlaku di Indonesia? Itu pertanyaannya. Kalau tidak berlaku berarti ini model ini bisa misleading. Nah, sedangkan di model NNS itu dicek dulu betul nggak bahwa Philip curve-nya itu berlaku di Indonesia. Kalau memang berlaku, baru hasil dari model yang baru kita bisa mengatakan ya asumsi itu berlaku di Indonesia, sehingga modelnya bisa diterapkan di Indonesia. Nah itu juga dilakukan untuk model IS-nya, kemudian monetary policy rule-nya, kemudian fiscal policy rule-nya, kemudian sektor luar negerinya itu semua dilakukan verifikasi seperti itu. Nah itu yang saya tangkap sebagai keunggulan model yang dasar framework yang saya gunakan dibandingkan dasar New Keynesian. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Itu juga asumsi Bapak bahwa itu lebih unggul karena Bapak tidak mengukur gain-nya, manfaatnya. Jadi itu juga predetermine ya. Jadi Bapak seolah-olah itu mengatakan lebih jangan-jangan yang lain juga sama unggulnya. Kalau misalnya terpaut 0,001 gitu kan mungkin tidak signifikan juga. Artinya effort dan itunya. Yang kedua mungkin karena saya orang mikro, Pak. Kalau yang namanya coordination game itu kan ada players dan ada tujuan, ada payoff yang sama yang diperbutkan. Nah, saya dari tadi bingung kalau di mikro gampang coordination game itu berarti saling bertukar informasi dan lain sebagainya. Kalau yang di Bapak gimana? Bentuk prakteknya seperti apa? Yang disebut dengan koordinasi itu karena kadang-kadang mudah dibicarakan, tapi saya membayangkan aja koordinasi dan apalagi kalau Bapak ngomong datanya triwulanan, seperti tadi pertanyaan Prof. Catur yang mengatakan ini tahunan, ini yang satu harian bisa, dan lagi Bapak ngendiko kalau mengatakan pajak, padahal pajak itu kan pakai undang-undang. Artinya kebijakan perpajakan itu yang terkait dengan tarif dan lain sebagainya kan dengan menggunakan undang-undang. Nah, apakah kemudian data, co-movement data
apakah itu pro-siklis atau counter-siklis itu bisa disebut sebagai koordinasi. Terima kasih Pak Fatih. Jadi saya jawab dulu yang pertama. Jadi kalau memang penelitian tentang koordinasi kebijakan ini, selain menggunakan pendekatan keseimbangan makro, ya keseimbangan makro, juga ada yang menggunakan pendekatannya mikro. Dalam hal ini game teori. Lalu dianggap bahwa agentnya di situ, yaitu otoritas fiskal maupun otoritas moneter di situ sebagai seolah-olah individu. Kalau di model game teori itu individu. Lalu keduanya itu punya payoff yang diharapkan. Jadi punya hasil yang diharapkan, payoff-nya. Kebijakan fiskal tujuannya adalah output yang tinggi. Kebijakan moneter tujuannya adalah inflasi yang rendah. Lalu mereka masing-masing punya fungsi reaksi masing-masing yang kalau di game teori itu ada fungsi reaksinya, lalu ada di mana akhirnya ada keseimbangan antara fungsi reaksi tersebut. Nah, di sini terkait dengan dasar ini bahwa sebetulnya ya dari interaksi antar kedua otoritas ini, mereka punya fungsi biaya kuadratnya masing-masing gitu, yang berusaha diminimumkan. Kemudian kalau penelitian sebelumnya dia ditunjukkan, kalau dia melakukan koordinasi, mereka melakukan koordinasi, ditunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan itu bisa minimum, lebih rendah dibanding kalau kedua otoritas tidak melakukan koordinasi. Jadi tujuan masing-masing di situ dengan melakukan koordinasi justru menjadi lebih bisa dicapai secara efektif. Itu yang dijelaskan oleh teori-teori sebelumnya. Kemudian terkait dengan bahwa pajak itu sudah ditetapkan dengan undang-undang berapa yang harus ditarik. Ya, undang-undang jelas menyatakan aturannya seperti apa. Tapi memang kapan pajak itu ditarik dalam waktu 1 tahun itu sebetulnya masih bisa oleh pemerintah itu bisa diatur. Ya, jadi kapan harusnya pajak sekarang ditarik lebih tinggi, kapan harusnya lebih rendah, bisa diatur melihat kondisi perekonomian, kondisi transaksi yang ada dalam perekonomian, lalu bagaimana pergerakan dalam perekonomian itu bisa diatur kapan harusnya ditarik, tidak dilepas saja lalu di akhir tahun atau di tengah tahun tiba-tiba semua bayar pajak. Itu bisa diatur. Memang nilainya sama. Kemudian kedua juga aktif atau tidaknya mengejar transaksi yang harus dipajak itu juga berpengaruh terhadap hasil dari pajak. Memang persennya sudah diatur oleh pemerintah, oleh undang-undang. Lalu dalam waktunya juga setahun juga sudah diatur. Tapi setahun itu waktu yang panjang untuk membuat sesuatu tidak terlalu berfluktuasi atau sesuatu lebih smooth dan seterusnya. Itu bisa diatur di situ. Begitu Pak Fatih menurut saya. Terima kasih Pak Chandra. Pertanyaan saya hanya 3 yang terakhir. Tadi Bapak mengatakan kalau dalam kondisi sekarang itu fiskal yang melakukan yang lead ya. Ya. Itu jangka pendek atau jangka panjang? Nah, jadi kalau merujuk pada dasar teorinya dari Bianchi Melosi, kemudian studi-studi sebelumnya, dari studi-studi terakhir mulai dari 2009 sehingga sampai 2021 itu ya menunjukkan bahwa itu bisa berubah-ubah siapa yang lead. Sehingga sulit mengatakan bahwa dalam jangka panjang kebijakan fiskal ini yang akan selalu lead itu jelas tidak bisa seperti itu. Berarti makanya itu jangka pendek berarti. Ya, disesuaikan dengan situasi perekonomian. Bukan, artinya
sekarang temuan Bapak itu yang mengatakan tadi temuan-temuan Bapak itu semuanya dalam jangka pendek. Semuanya dalam kondisi jangka pendek sepanjang periode yang diteliti. Ya. Jangka panjang dan jangka pendek itu apa sih, Pak? Jadi kalau dalam jangka, nah di sini memang mestinya jangka pendek semua ya Pak. Jangka panjang itu kalau semuanya dalam posisi equilibrium. Jadi kalau semuanya dalam posisi akhirnya mencapai equilibriumnya, maka itulah jangka panjang. Tapi memang teori makro itu memang dasarnya biasanya jangka pendek, sehingga di situ bisa ada ada yang namanya shock atau perbedaan dengan situasi keseimbangannya. Jadi memang ya betul Pak. Begitu kita bicara dalam kebijakan semuanya cerita tentang jangka pendek. Begitu Pak. Oke, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih. Selamat Pak. Terima kasih Pak Mahfati. Terima kasih Pak Dr. Ahmad Mahfati. Untuk selanjutnya kepada Bapak Dr. R. Mariatmo, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ketua, Bapak Dekan. Yang pertama, perkenankanlah saya mengapresiasi atas capaian Saudara Promovendus yang saya kira ini luar biasa dalam masa pandemi ini bisa menyelesaikan disertasinya. Atau justru bahkan karena pandemi ini kesempatan yang bagus begitu ya. Ya, saya menyiapkan pertanyaan banyak, tetapi karena pertanyaan-pertanyaan saya sudah dikemukakan oleh penanya-penanya terdahulu, maka saya mencoba mengikuti penanya-penanya sebelumnya. Yang pertama berkaitan dengan pertanyaan Profesor Insukendro berkaitan dengan mengapa Saudara Promovendus memilih topik ini. Tapi saya tidak bertanya demikian. Jadi topik mengenai interaksi fiskal moneter ini kan sudah banyak dikaji sebenarnya di Indonesia. Ya, nah, pertanyaannya lalu, apa yang membedakan penelitian Saudara Promovendus ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya? Sehingga dengan demikian topik ini layak untuk diajukan gitu ya. Kalau ini dulu gitu ya pertanyaan. Ya, Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Mariatmo. Jadi memang ada beberapa langkah dalam studi ini. Pertama memang model itu dibangun. Dari model jadi di bab 3 itu disampaikan bahwa model itu memang dibangun berlahan di sini, ya, sehingga didapatkan model. Kemudian secara grafis juga model ini memang memberi tambahan. Jadi selain model ekonominya, secara grafis juga ditunjukkan bahwa model ini dikembangkan mulai dari modelnya Hubbard gitu, kemudian kembangkan lagi modelnya Prof. Insukendro, lalu saya kembangkan lagi, lalu model ekonomi yang saya kembangkan ini terkait, jadi menjelaskan model grafik tersebut. Kemudian dari model grafik tersebut dibangun model ekonometri untuk menganalisanya. Nah, lalu ada beberapa metode yang digunakan selain metode ekonometri, juga digunakan metode grafis yang saya harap saling menguatkan sehingga bisa disusun kesimpulan yang lebih komprehensif dari model ini. Lalu apa bedanya dengan studi sebelumnya? Di studi sebelumnya, dasar pemikiran bahwa dalam perekonomian itu harus ada yang lead itu belum muncul. Jadi disebutkan bahwa koordinasi itu kalau kedua-duanya itu sama-sama arahnya dan kekuatannya sama gitu. Atau sama-sama ngalah gitu. Itu dalam penelitian-penelitian sebelumnya seperti itu. Padahal Bianchi Pelosi dan beberapa studi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa justru situasi ketika kedua otoritas itu sama-sama dominan itu malah justru menyebabkan perekonomian bisa kebijakan bersama itu bisa gagal, atau kalau sama-sama tidak dominan bisa gagal. Nah di sini lalu tanpa adanya tambahan tadi, hasil dari model itu bisa misleading. Contohnya dari studi ini,
Kalau saya tidak masukkan pendapatnya Bianchi dan Melosi ke dalam model yang saya gunakan, hasilnya itu tidak ada koordinasi. Atau bahkan mereka saling meniadakan. Nah, di sini. Jadi kalau tidak ada dasar framework tersebut, hasil koefisien itu menunjukkan seperti itu. Tapi dengan adanya framework tersebut, hasilnya enggak yang kalau dalam penelitian sebelumnya ini ditunjukkan sebagai situasi tidak koordinasi, tapi justru dengan dasar pemikiran itu, ini koordinasi, tapi koordinasi yang fiscal lead. Gitu. Nah, ini jelas suatu pembeda yang besar dibanding studi sebelumnya. Seperti itu, Pak Mariatmo. Ya, terima kasih. Yang kedua, saya melanjutkan pertanyaan Pak Ahmad. Tapi Pak Ahmad tadi bertanya bahwa model NNS itu apakah lebih baik dari model-model yang lain, kan begitu. Tapi ini lebih awal lagi, pertanyaannya begini. Saudara kan dalam penelitian ini membuktikan bahwa model NNS itu berlaku atau tidak di Indonesia, kan begitu. Lalu di situ kan banyak seperangkat persamaan dan seperangkat koefisien. Pertanyaannya sederhana, bagaimana Saudara Promovendus bisa membuktikan dari banyak koefisien dan persamaan itu bisa terbukti, bisa mengatakan bahwa NNS berlaku di Indonesia? Ya, terima kasih Pak Mariatmo. Jadi dalam model yang diestimasi dan model yang disusun itu dibagi dalam beberapa pasar. Pertama pasar barang, kemudian monetary policy rule, kemudian fiscal policy rule, kemudian pasar luar negeri. Setiap pasar ini punya teori yang mendasari yang menjelaskan hubungan antar variabel. Contohnya misalnya IS, lalu di IS itu ada output gap, kemudian ada government expenditure. Mestinya government expenditure itu pengaruhnya positif. Teori NNS bilang begitu, dan teori secara umum juga bilang begitu. Kemudian tax itu mestinya nilainya negatif. Kemudian suku bunga itu mestinya nilainya negatif. Kemudian inflasi itu mestinya hubungannya positif. Lalu selisih antara inflasi satu negara dengan mitra dagang, teori purchasing power parity juga hasilnya mestinya menunjukkan satu arah tertentu. Kemudian selisih suku bunga juga seperti itu. Nah, model yang disusun ini terdiri dari banyak sekali penjelasan teori yang kemudian dirangkum dalam satu model new classical synthesis framework-nya, ya. Ada yang memang dari sama seperti teori yang lama, ada yang memang dikembangkan lagi. Nah, dari sini, dari model ini, semua kaitan yang harusnya ada di berdasarkan teori tersebut dibuktikan dulu apakah betul. Nah, alhamdulillah betul, Pak. Nah, itu sebetulnya masa sih segitu banyaknya teori yang mengkaitkan antara satu variabel dengan variabel lain. Masa betul semua? Ya, itulah yang ditemukan di studi ini, Pak. Sehingga saya bilang ini bisa diverifikasi bahwa misalnya teori Mundell-Fleming yang mengatakan ada perfect capital mobility dibuktikan di sini. Lalu teori bahwa ada inflation targeting dibuktikan di sini. Kemudian teori misalnya yang lainnya juga dibuktikan sih. Tapi memang ada satu hal yang saya dari tadi mestinya lupa saya sampaikan, ya, bahwa di model ini, di model yang digunakan sini berdasarkan NNS, ada bahwa kejutan di pasar itu tidak hanya didasarkan pada demand shock. Nah, itu New Keynesian bilang demand shock. Tapi di sini dimasukkan adanya supply shock. Nah, yang menarik, begitu dimasukkan supply shock di kurva Phillips-nya, yang tadinya mestinya kalau menurut New Keynesian, mestinya output gap itu pengaruhnya positif dan signifikan, mestinya terhadap inflasi. Begitu dimasukkan supply shock, ternyata yang dominan itu justru supply shock-nya. Supply shock-nya itu signifikan, output gap-nya terhadap inflasi tidak signifikan. Nah,
itu pun terverifikasi. Itu pendapat yang tidak dimasukkan di New Keynesian, itu tidak dibahas, pun dimasukkan ke dalam model ini, dan itu juga terbukti. Jadi segitu banyak memang terbukti semua, Pak Maryatmo. Begitu, Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan ketiga. Jadi saudara tadi bercerita bahwa dalam model-model yang saudara interaksi fiskal moneter ini banyak sekali cerita di belakang dari koefisien-koefisien yang saudara hipotesiskan tadi. Nah, saya minta satu saja. Jadi di dalam koefisien hubungan antara suku bunga real dengan pertumbuhan, ini mengapa di situ dipaksakan negatif atau restriksinya negatif? Apa di belakang cerita dari restriksi itu? Jadi kan, jadi tidak harus semua cerita di belakang model, tapi satu koefisien ini saja. Silakan. Ya Pak, walaupun sebetulnya ada yang lebih menarik, Pak, tapi karena pertanyaannya itu saya jawab yang itu. Jadi memang teori menyatakan bahwa investasi dan juga dan konsumsi, investasi dan konsumsi itu dipengaruhi oleh suku bunga. Nah, suku bunga real seperti itu. Dan teori mengatakan bahwa kalau bagi investasi, suku bunga real itu adalah biaya, sehingga mestinya nilainya bagi investasi itu negatif. Seperti itu. Nah, kemudian sedangkan kalau investasi itu tumbuh, maka output gap akan membesar. Output akan lebih besar dibanding potensialnya, sehingga mestinya nilainya negatif. Kemudian saya juga jelaskan di situ ada juga penjelasan bahwa suku bunga itu juga berpengaruh terhadap konsumsi. Jadi kalau rumah tangga itu punya aset yang aset finansial dan aset realnya. Nah, ini terkait dengan aset finansialnya. Kalau suku bunga lebih tinggi, maka aset realnya, aset finansialnya itu nilainya akan turun dan sebaliknya. Nah, kalau nilainya itu turun, maka dia akan mengurangi konsumsi. Jadi sebetulnya dari sisi konsumen itu pengaruhnya positif, tapi dari sisi investasi pengaruhnya negatif. Jadi tidak harus pengaruhnya negatif. Tapi studi ini menunjukkan bahwa memang suku bunga itu lewat jalur investasi itu pengaruhnya lebih kuat dibandingkan lewat jalur konsumsi terhadap output perekonomian. Seperti itu, Pak Maryatmo. Oke, cukup sekian waktu dan kesempatan kami kembalikan kepada Bapak Ketua. Terima kasih Pak Maryatmo. Selanjutnya kepada Bapak Profesor Wihana untuk berkenan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Pak Dekan, Bimbing Sidang, dan Bapak Ibu semuanya. Pertama, excellent ya buat Mas Profesor Chandra, sudah menyampaikan dengan baik. Saya lihat light in the tunnel ya. Sudah ada sinar di dalam terowongan. Tinggal menikmati setelah itu ya. Itu yang saya apresiasi. Baik sekali. Nah, sekarang saya akan coba bertanya 3 poin saja. Kalau orang melakukan disertasi, tadi saudara mencoba menjawab pertanyaan dengan pendekatan dan level confidence Anda ya. Padahal dalam penulisan tesis itu selalu ada yang namanya keterbatasan, limitation ya. Keterbatasan saya menulis disertasi S3. Lalu sejauh mana Anda mengetahui keterbatasan Anda? Kemudian bagaimana mengatasi keterbatasan itu? Biasanya itu ditulis nanti ada future research atau future apa ya. Karena tadi Pak Ahmad juga menanyakan dari tesis Anda atau disertasi Anda itu unit analisisnya makro. Kalau bicara koordinasi ya bicara koordinasi level makro gitu. Nggak bisa kita bicara koordinasi level meso atau level individu gitu kan. Karena Anda akan melakukan future research gitu. Ke depan akan melakukan penelitian lanjutan. Nah, sekarang saya minta Anda melihat tesis Anda itu kira-kira keterbatasannya apa gitu. Lalu cara mengatasi keterbatasan itu Anda harus melakukan apa? Nah, itu karena ini biasanya
pertanyaan gampang-gampang sulit ya. Tapi saya ingin tahu Anda menjawab pertanyaan saya seperti itu dulu. Silakan Pak Pemowendus. Terima kasih Prof. Wigana. Jadi saya sadari itu berdasarkan berdasarkan juga framework dari teorinya yang mengatakan bahwa siapa dalam koordinasi siapa yang lead ini bisa berubah kalau kondisi perekonomian berubah. Satu keterbatasan dari studi ini, studi ini meneliti dari tahun 2005 sampai 2019 Q4 itu dengan dasar dianggap koordinasinya berjalan konstan. Jadi sehingga andaikan misalnya dominan, jadi yang didapat ini nanti dominan di tahun berapa? Saya dari model ini tidak bisa tahu kapan mulainya bahwa fiscal lead policy mix itu kapan dimulai. Itu tidak bisa didapat di sini karena ini dia lihat yang mana yang paling dominan di sepanjang periode waktu itu. Maka padahal dari disertasi ini sudah dihasilkan dua artikel gitu yang menunjukkan cerita yang berbeda, bahwa dari periode yang tertentu didapatkan monetary lead, dari periode yang lainnya didapat fiscal lead. Sehingga ini jelas ini keterbatasannya. Nah, kemudian di studi terakhir dari saya lihat dari studi 2021 itu ditunjukkan ada switching memang. Nah, switching dari kebijakannya fiscal lead ke monetary lead. Ini penting diteliti. Jadi kapan harusnya kebijakan fiskal itu sudah saatnya dominan, kapan seharusnya kebijakan moneter itu sudah saatnya dominan. Itu tidak bisa dilihat dari studi ini. Itu mestinya dilakukan dalam tahap selanjutnya. Seperti itu, Prof. Yana. Mungkin ada yang... Terima kasih. Lanjut ya. Saya tertarik bahwa Anda mengasumsikan ya dalam fenomena yang Anda teliti sektor finansialnya belum modern kelihatannya. Misalnya fiskal hanya tax dan government expenditure. Padahal kan ada financing ya, pembiayaan. Apalagi defisit sekarang ini kan kita butuh pembiayaan dengan mengeluarkan surat berharga. Kemudian pemerintah menjual yield tinggi gitu ya. Ternyata behavior yang dilakukan para agent di sektor modern ini, kalau Anda terapkan di model Anda, kira-kira hasilnya akan sama apa enggak? Karena saya melihat asumsi di New Classical NS tadi sama Keynesian kan berbeda. Yang satu ya Anda kan bisa melihat ada adaptive expectation, ada rational expectation. Kalau saya di institusi ada yang namanya asymmetric informasi, behavior agent behaviornya bisa melawan dari ide tadi koordinasi itu. Nah, menurut Anda ini sebagai kelemahan atau saya anggap tetap model Anda itu akan tetap berjalan, kesimpulannya akan tetap berjalan dengan asumsi bahwa yang terjadi di sektor modern, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu direspon para agent tidak mudah gitu. Karena ada asymmetric informasi ya, ada moral hazard, ada koordinasi yang sifatnya hanya makro, tidak mungkin kalau tidak sampai ke level mikro. Buat Anda ini bottlenecking atau Anda katakan ini bisa Anda atasi dan model Anda tersebut? Silakan. Jadi memang seperti Lukas kritik yang menyatakan bahwa suatu model itu misalnya diestimasi kemudian dapat hasil tertentu. Lalu dia diestimasi dalam periode yang lain bisa saja hasilnya lain. Harus dilihat, jadi suatu model itu harus dilihat dari dasarnya, fondasinya. Dalam hal ini kalau dia menekankan pentingnya fondasi mikro dari model. Nah, memang model yang disusun ini adalah jadi kalau saya lampirkan ada model mikronya, ya. Kemudian dari model mikro yang ada itu saya bangun model makronya seperti itu. Nah, tapi dalam kondisi misalnya dalam kondisi krisis ini ada kepanikan, kemudian ada situasi yang tidak
normal seperti yang dinyatakan oleh teori. Model ini memang mestinya harusnya mengadaptasi ke situ. Jadi apa yang menyebabkan perubahan itu harus dimasukkan ke model. Nah, tinggal memang cara memasukkannya, lalu variabel apa yang bisa mewakili itu yang harus ditemukan. Seperti misalnya, kalau ini 2005 sampai 2014, lalu periode waktunya ditambah sampai 2021. Di sini ada krisis di situ. Krisisnya itu besar seperti itu. Nah, itu harus ada variabel yang bisa dimasukkan di sini. Saya pikir ini suatu peluang, satu tantangan untuk ke depan memperbaiki lagi model yang disusun ini. Jelas model yang disusun ini jelas jauh dari sempurna, tapi di situ bisa dilihat mungkin sejak sekarang atau sejak sebelum disidangkan pun ini sudah dilihat ada peluang-peluang kelemahan di sini, dan itu seperti tadi kelemahannya itu menjadi peluang untuk riset selanjutnya. Seperti itu, Prof. Wihana. Ya, terima kasih. Excellent. Terakhir, nah saya orang awam sekarang nih ya, closing statement. Kalau Anda ditanya wartawan, disertasi Anda itu kalau menjelaskan kepada orang awam bukan ekonom, kira-kira ceritanya kayak apa sih? Kalau disuruh bikin grafik kayak apa? Kalau hanya kualitatif kapan? Bentar lagi Anda ditunggu wartawan tuh di luar tuh. Nah, apa ini yang Anda tulis ini? Ya, gimana kira-kira Mas? Terakhir itu aja. Jadi misalnya ke orang yang relatif awam tentang teori. Jadi banyak, saya ambil satu hal yang banyak dipermasalahkan orang, bahwa kebijakan dalam kebijakan fiskal dan moneter, bank sentral itu punya independen katanya. Tapi dalam akhir-akhir ini kata orang, independensinya itu dikalahkan oleh kebijakan fiskal katanya. Harusnya nggak boleh begitu. Harusnya kebijakan moneter itu tetap independen, tidak boleh dicampur di intervensi kebijakan fiskal, katanya begitu. Nah, studi saya ini menunjukkan bukan begitu ceritanya gitu. Bukan masalah independensi bank sentral itu hilang, atau masalah bahwa kebijakan fiskal pemerintah mengintervensi kebijakan moneter. Tapi di sini ada koordinasi. Independensi bank sentral itu tidak hilang, tapi bank sentral mengakomodasi kebijakan fiskal berdasarkan kondisi perekonomian sekarang. Nah, itu mestinya bisa dijelaskan di sini dengan lebih lebih mudah difahami. Seperti itu, Prof. Wihana. Terima kasih Prof. Wihana atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Profesor Samsubar, dipersilahkan. Terima kasih Bapak Pimpinan Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera juga untuk kita semua. Jadi pertama-tama kami ucapkan selamat ya kepada Promovendus, ya Saudara Chandra Utama. Yang kedua pada promotor, ya Prof Vin, co-promotor, Pak Dwi dan Prof Catur, serta tim penilai lainnya. Ya, jadi pertanyaan saya yang pertama adalah mengenai konsistensi. Ya, apakah fluktuasi di dalam pengeluaran pemerintah, output gap, kemudian pajak, inflasi dan kurs itu sebetulnya transmisinya sejalan atau enggak? Ya kalau sejalan itu sejauh mana? Ya Bapak bisa menjelaskan antara interaksi fiskal dan moneter tersebut. Ya dalam artian fluktuasinya loh ya. Ya. Jadi kalau dari data yang didapat itu, memang kebijakan moneter gitu ya. Kebijakan moneter itu dikaitkan dengan apa yang dikendalikan oleh kebijakan moneter, yaitu inflasi dan nilai tukar, itu sejalan. Jadi ditunjukkan memang di metode grafik dan di koefisien juga ditunjukkan bahwa memang kebijakan moneter tersebut memang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan nilai rupiah.
Kemudian dari data juga ditunjukkan bahwa memang kebijakan fiskal itu digunakan untuk mengendalikan fluktuasi perekonomian. Sedangkan kebijakan moneter, kebijakan pengeluaran pemerintah, sedangkan pajak di studi ini ditemukan bahwa pajak itu digunakan dalam kaitannya dengan kebijakan countercyclical untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut di situ. Jadi terlihat saling mendukungnya. Nah, ini juga dikonfirmasi dengan bahwa pengeluaran pajak itu dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Karena kita tahu untuk membiayai pengeluaran pemerintah itu kan pemerintah mengeluarkan surat utang. Surat utang itu terkait dengan beban pembiayaannya. Beban pembiayaan itu terkait dengan suku bunga. Kalau suku bunga naik, nanti beban pembiayaannya semakin besar. Kalau suku bunga turun, beban pembiayaannya semakin relatif lebih kecil. Nah, lalu kebijakan pajaknya itu dia lihat itu berapa suku bunganya. Nah, ketika suku bunga itu relatif lebih tinggi, maka pajaknya kemudian relatif digenjot oleh pemerintah. Semuanya untuk membiayai pengeluaran. Seperti itu, Prof. Samsubar. Jadi konsisten itu antara fiskal dan moneter, interaksinya konsisten ya? Konsisten kalau dilihat per itunya, apa yang dilihat. Nah, kalau tadi ya, kalau moneter itu lebih banyak mengatur tadi suku bunga, apakah ada kaitannya dengan keseimbangan di pasar barang, temuan saudara itu? Ya. Jadi ini terkait dengan model keseluruhannya. Jadi saya bahas dulu terkait dengan pembiayaan fiskalnya. Terkait dengan pembiayaan fiskal, ini jadi kebijakan moneter itu. Jadi kalau kebijakan fiskal itu ekspansif, cenderungnya itu akan mendorong inflasi. Di model yang menjadi framework-nya ini ditunjukkan bahwa sebetulnya kebijakan moneter itu dia bisa memutuskan apakah dia akan mengakomodasi kebijakan fiskal yang ekspansif tersebut atau dia bersikeras dengan tujuannya. Karena kebijakan fiskal ekspansif tersebut menyebabkan inflasi itu mulai naik. Nah, kalau kebijakan moneternya tidak mengakomodasi, maka dia juga akan naikkan suku bunga. Kalau kebijakan moneter menaikkan suku bunga, beban fiskalnya itu kemudian akan naik. Akibat selanjutnya kalau terkait dengan itu, maka tujuan kebijakan fiskalnya tadi bisa gagal karena dari satu sisi lagi nanti investasi kemudian akan turun. Jadi saling meniadakan di situ kebijakannya. Beda dengan kalau kebijakan fiskalnya, kebijakan moneternya dia mengakomodasi. Memang inflasi itu mulai naik, tapi dia mengakomodasi kebijakan fiskal tersebut. Dia bunganya minimal tidak dinaikkan sehingga beban fiskalnya itu tidak terlalu besar bertambah. Beban fiskal tidak terlalu besar bertambah, investasi naik. Nah, investasi naik maka output juga ikut meningkat. Kebijakan moneter berhasil. Dari satu sisi, nah di sini NNS masuk di model New Keynesian, ceritanya hanya dari demand shock. Sehingga tidak ada cerita bahwa dengan kebijakan moneter itu mengakomodasi dengan membiarkan suku bunga tidak naik, lalu investasi naik, output naik, jumlah barang yang diproduksi bertambah. Akibat jumlah barang yang diproduksi bertambah, inflasi ini bisa ditahan lewat jalur sini. Karena outputnya meningkat, sedangkan demand-nya sudah tertentu, maka justru inflasinya bisa tidak perlu meningkat. Dengan dia mengakomodasi kebijakan fiskal. Itu mesti yang dimodelkan di model NNS, tidak ada di New Keynesian. Seperti itu, Pak Samsubar. Terima kasih, saudara. Jadi kalau dilihat dari sistem kurs yang dianut oleh pemerintah sekarang, itu menurut saudara sebaiknya apakah betul-betul yang floating, apakah yang fix, ya, ataukah yang freely? Menurut hasil kajian saudara, ya, menurut pemerintah. Ya, menurut hasil kajian ini, memang
floating sebetulnya, tetap dikontrol oleh kebijakan moneter sebetulnya. Jadi nilai tukar itu tetap dikontrol oleh kebijakan moneter. Itu ditunjukkan bahwa dari pengaruh. Jadi kalau nilai tukar itu berubah, bank sentral ini merubah juga suku bunganya. Berarti kalau dilihat dari sini tidak dilepas bahwa nilai tukar itu dilepas biar free sama sekali, tapi dia floating, dibiarkan oleh kebijakan supaya mudah untuk intervensi ya. Kemudian dari situ juga dia bisa ikut juga mengontrol nilai capital inflow-nya juga bisa dikontrol di situ oleh bank sentralnya melalui kebijakan suku bunga. Jadi kalau memang free sama sekali, mestinya dia hanya fokus ke inflasi saja. Tapi itu tidak mungkin dalam situasi perekonomian terbuka. Seperti itu, Prof. Dana yang banyak kalau untuk itu. Ya. Yang terakhir satu, ini pertanyaan politis, saudara. Ya. Jadi sebaiknya Menteri Keuangan dan Direktur Bank Sentral, ya BI, itu harusnya profesional atau keputusan berdasarkan politik. Ya, itu second best Jadi first best Jadi kalau kebijakan itu kan mestinya itu sudah krusial, saudara, ya kan? Iya. Sangat krusial untuk itu. Ya. Karena duet antara Menteri Keuangan dan BI kan harus betul-betul harmonis, saudara, ya. Ya, betul. Jadi ini menurut saya, Prof. Samsubar. Jadi teori sudah jelaskan, data sudah jelas. Hasil riset pun banyak yang bisa mendukung satu kebijakan apa yang harus diambil, gitu. Lalu yang mengambil keputusan juga ahli-ahlinya di bidangnya. First best keputusannya harusnya sudah tertentu seperti itu. Tapi di sini kita nggak bisa lepaskan itu dari hal politik, gitu. Ada tekanan misalnya ada kepentingan politik dari DPR atau dari hal yang lain, gitu ya, yang harus diakomodasi, bukan hanya masalah itu harusnya gimana? Ya, bukan masalah hanya ekonomi. Ada masalah politik, ada masalah sosial dan seterusnya. Nah, mereka punya dasar pikir sendiri. Nah, di situ mesti ada kompromi dari pengambil kebijakan. Karena ya itu pentingnya ada orang yang di situ yang menjabat untuk melakukan kompromi itu. Jadi memang tidak harus selalu first best decision, tapi dicari kompromi yang terbaik sehingga semuanya bisa dijalankan bersamaan. Saya rasa itu juga yang dilakukan pemerintah sekarang, Prof. Samsubar. Ya, terima kasih Pak Chandra Pratama, ya, excellent, saudara, terima kasih. Demikian Bapak Pimpinan Sidang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Prof. Samsubar. Saya sebenarnya mau bertanya yang pertanyaan awam dari Pak Wihana, tapi sudah diambil Pak Wihana tadi. Satu aja Pak, ini penelitian Bapak kan terakhir datanya 2019 ya, kalau nggak salah. Ya, betul, Prof. Itu pertanyaan saya, seandainya itu kemudian diterapkan sampai dengan tahun 2020 misalnya, itu masih bisa berlaku apa tidak? Singkat saja. Ya, itu mesti diuji lagi, Prof. Karena ada suatu shock yang besar sekali di situ. Okay. Jadi krisis COVID ini besar sekali shocknya. Maka itu harus dimasukkan ke model. Jadi nggak bisa pakai model yang sekarang. Harus ada variabel yang dimasukkan ke model untuk menggambarkan ada perubahan shock yang besar tersebut. Oke. Saya rasa mesti ada itu. Seperti itu, Prof. Karena tadi dalam penjelasan saudara banyak sekali misalnya terjadi output gap itu kemudian untuk membiayai kan pemerintah ngenjot pajak gitu. Dalam situasi seperti ini pemerintah justru malah memberi insentif pajak. Oke, terima kasih ya. Selamat sudah sampai level ini. Untuk memberikan waktu kepada tim penguji, maka ujian terbuka untuk Saudara Chandra Utama, kami skor. Tim penguji keluar dari forum ujian terbuka untuk melakukan yudisium. Kami mohon kepada tim penguji untuk memasuki forum yudisium pada ruang breakout room.
Tim penguji memasuki forum ujian terbuka. Ketua tim penguji membuka kembali ujian terbuka program doktor. Ujian terbuka dinyatakan dibuka kembali. Ketua tim penguji memberitahukan hasil ujian terbuka. Kepada Saudara Promovendus, Bapak Chandra Utama, setelah tim penguji mempertimbangkan hasil ujian, maka dengan ini diberitahukan bahwa Bapak Saudara Chandra Utama dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan. Selamat. Ketua tim penguji atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada menyerahkan hasil yudisium dan ijazah kepada doktor baru. Penyerahan ijazah virtual dilakukan dengan menampilkan ijazah versi virtual. Mohon diterima ijazah Pak Chandra. Selamat ya. Terima kasih. Sedang pandemi sehingga kita belum bisa menyampaikan secara luring. Ya, terima kasih. Promotor menyampaikan pesan-pesan. Mohon maaf, Prof. Masih mute. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pak Dekan Fakultas Ekonomi UGM, selaku Ketua Tim Penguji, Bapak Ibu Penguji, Penilai, dan Tim Promotor, Ibu Dekan dan Bapak Ibu Wakil Dekan dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, dan juga Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, Bapak Ibu keluarga besar Saudara Promovendus, dan Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati. Saya orang pertama yang menyebutnya sekarang dengan Dr. Chandra Utama, yang hari ini dinyatakan lulus di Gadjah Mada. Dokter itu kalau disingkat DR, itu artinya bahasa Jawanya durung rampung. Kalau bahasa Inggrisnya pakai PSD, itu artinya pulang hutang dulu. Itu tidak hanya berarti sekolah banyak utangnya, tapi juga belum selesai. Artinya Pak Chandra mempunyai kewajiban-kewajiban lain sebagai dosen. Dosen itu harus bisa mencapai target tertinggi, ya, harus bisa mencapai target tertinggi. Kemudian tugas dosen itu sudah diketahui ada 3, ya, akademik, pengabdian masyarakat, kemudian penelitian. Dan itu artinya durung rampung. Durung rampung itu belum selesai. Jadi ini masih ada kewajiban-kewajiban yang harus dilanjutkan ke sana. Penelitian ini menggunakan pendekatan NNS, New Neoclassical Synthesis, atau New Keynesian Synthesis. Itu kalau saya bimbing mahasiswa itu biasanya pertanyaannya begini, Pak, itu studi empirisnya mana? Nah, Saudara Chandra juga menghadapi hal yang sama. Teori ini belum banyak studi empirisnya, ya. Bahkan belum semua fakultas ekonomi itu mengajarkan materi ini. Jadi saya berharap nanti Chandra kalau pulang di Parahyangan itu mulai mengajarkan dengan teori-teori ini, teori-teori baru ini. Saya sudah banyak ceramah tentang itu, tapi banyak perguruan tinggi yang belum mengajarkan mengenai teori ini. Sehingga kalau di Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia juga masih pakai yang lama, Chandra. Sehingga ini perlu dikembangkan. Jadi studi Chandra agak terhambat. Ya, target saya itu dulu sebetulnya dia Juni tahun 2020.
Tapi karena COVID, sehingga biasanya itu kita bisa konsultasi 2 minggu sekali. Setelah COVID ini 2 bulan sekali itu nggak pasti. Sehingga ini menjadi hambatan juga. Dan ini juga bimbingan-bimbingan saya yang lainnya. Saya ucapkan selamat kepada Chandra dan keluarganya yang telah studi di sini, dan juga keluarga yang harus ikut berkorban, tidak bisa menemani selamanya di Jogja, dan harus kembali karena ada penugasan dari kampusnya. Mudah-mudahan apa yang diperoleh ini bisa menunjukkan tugas lain, yaitu kamu harus lebih menjadi menulis sesuatu yang bisa meningkatkan predikatmu, ya, predikatmu. Tidak usah khawatir, Chandra, ya, walaupun kamu tadi diumumkan memuaskan gitu. Sukendro kalau sekolah nggak pernah cum laude, tidak pernah. Sejak S1 nggak pernah cum laude, tidak pernah. Paling tinggi sangat memuaskan, itu pun jarang-jarang. Jadi saya nggak pernah mencapai yang tertinggi. Tapi yang penting nanti, makanya saya tadi mengingatkan, DR itu durung rampung, ya, atau PhD itu kamu masih punya kewajiban. Di masyarakat itu nanti di dunia akademik, ya, jadi risetnya tetap dijalankan, tapi sekali lagi seperti yang kamu kemukakan di dalam disertasi, kalau kamu menghadapi dunia nyata, itu harus kompromi. Karena akademik hanya bicara expected, rata-rata, sedangkan di dunia nyata lebih banyak bicara ke modus. Demikian, Chandra, pesan saya, mudah-mudahan berguna. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ketua Tim Penguji menutup ujian terbuka program doktor. Terima kasih. Sebelum ujian terbuka kami tutup, perkenankan kami mengucapkan selamat. Mohon maaf, Pak Eko, termute Bapak. Sebelum ujian kami tutup, perkenankan saya mengucapkan selamat kepada Dr. Chandra Utama dan keluarga, serta keluarga besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Parahyangan, Ibu Dekan, para Wakil Dekan, dan Kadep yang hadir pada ujian ini, serta semua sivitas akademika. Perlu kami informasikan bahwa Saudara Dr. Chandra Utama merupakan doktor yang ke-5085 yang lulus dari Universitas Gadjah Mada. Saudara Dr. Chandra Utama juga merupakan doktor yang ke-305 yang lulus ujian di FEB UGM. Dengan ini, dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, ujian terbuka dinyatakan ditutup. Tim penguji dipersilakan memberikan ucapan selamat kepada doktor baru dengan dimulai oleh Ketua Sidang kepada Bapak Eko Suwardi MSc PhD. Kami persilakan. Sekali lagi, Dr. Chandra Utama, kami atas nama pribadi sebagai Ketua Tim Sidang maupun sebagai sivitas FEB UGM, keluarga besar FEB UGM, mengucapkan selamat. Anda sudah berhasil menempuh pendidikan tertinggi di Universitas Gadjah Mada, dan Anda menjadi salah satu alumni Universitas Gadjah Mada yang mengemban tugas, saya kira seperti yang sudah disampaikan oleh Profesor In Sukendro. Terima kasih, Pak. Selamat juga untuk keluarga Pak Dr. Chandra Utama atas dedikasinya, atas kesabarannya untuk mengawal Pak Chandra sehingga sudah lulus doktor. Demikian juga terima kasih dan selamat kepada keluarga besar Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan, Ibu Dekan dan jajarannya semua. Sekali lagi terima kasih, dan atas kepercayaannya sekarang Pak Dr. Chandra Utama telah menjadi doktor dan kami kembalikan ke kampus Parahyangan. Pada semua yang hadir, kami ucapkan terima kasih.
Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tetap sehat. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Profesor In Sukindro, MA, PhD. Kami persilakan. Sekali lagi selamat Chandra, ini yang kedua. Saya ucapkan selamat begitu. Terima kasih Prof. In. Cuman sedikit seperti yang dikatakan oleh Newton, setelah saya ingin melihat kamu menjadi batu logam yang lain di berwarna lain. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Ardianto Fitradi, MA, PhD. Kami persilakan. Selamat ya Pak Chandra atas kelulusannya. Ini perjuangan panjang saya tahu Pak Chandra kerja. Ya, terima kasih Pak Arfi. Bimbingan Pak Prof. In dan saya dan Pak Catur sebagai co-promotor. Semoga nanti apa yang dipelajari dari kuliah S3 di program S3 di MD FEB UGM ini nanti ilmunya bisa diaplikasikan karena Pak Chandra ini dosen, kemudian bisa ikut mengembangkan keilmuan begitu ya, terutama sesuai dengan bidang yang sudah dipilih oleh Pak Chandra. Oke, selamat Pak Chandra. Terima kasih Pak. Keluarga. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Profesor Catur Sugianto, MA, PhD. Selain sebagai tim promotor, beliau adalah Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi FEB UGM. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Selamat Mas Dr. Chandra Utama. Menarik sekali saya menggarisbawahi pesan Pak Ins tadi, never ending process. Dokter itu durung rampung, Mas Chandra. Jadi selamat menempuh gerbang yang baru, rute perjalanan yang baru. Saya kira akan banyak tantangan dan juga kesempatan yang bisa diraih dengan gelar ini. Dan saya yakin Mas Chandra akan memberikan rekomendasi kepada junior di Parahyangan untuk ke Jogja juga ikut meniti karir dan belajar di MD ya. Ya. Terima kasih Mas Prof. Ya. Prof. Catur, terima kasih. Selanjutnya kepada Profesor Sri Adiningsih, MSc, PhD. Kami persilakan. Baik, Saudara Dr. Chandra Utama, saya ucapkan selamat telah berhasil. Semoga sukses selalu, juga selamat ada keluarganya dan keluarga besar Fakultas Ekonomi Parahyangan. Semoga ilmu yang saudara peroleh bisa berguna bagi bangsa negara dan tentunya juga untuk masyarakat, khususnya untuk anak didik saudara Chandra. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sri Adiningsih. Selanjutnya kepada Dr. Ahmad Mahfatih, MA. Kami persilakan. Matur nuwun Pak Dr. Chandra. Selamat ya. Juga untuk keluarga, selamat keluarga besar Universitas Parahyangan juga selamat, sudah bertambah dokter baru. Kemudian kepada para promotor, Prof. In, Pak Ardi dan Pak Prof. Catur juga selamat sudah menolorkan dokter baru. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Dr. R. Mariatmo, MA. Kami persilakan. Dr. Chandra Utama, demikian boleh kami menyebut nama Pak Chandra. Terima kasih. Kalau Pak Dr. Chandra Utama pernah naik gunung, ketika sampai puncak gunung baru tahu bahwa betapa berat dan betapa panjang perjuangan Pak Dr. Chandra Utama. Tetapi di puncak gunung bisa merasakan kenikmatan dari hasil perjuangan itu. Tapi pesannya, jangan pernah berkemah di puncak gunung. Segera turun
karena dokter itu durung rampung, harus kembali ke dunia nyata, ke kampus, dan bekerja di kampus yang berbeda perjuangannya dengan ketika naik gunung tadi. Ya. Maka sekali lagi selamat berjuang, dan semoga cepat berhasil untuk perjuangan di kampus. Selamat. Dan juga selamat untuk promotor semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Maretno. Selanjutnya kepada Profesor Wihana Kiranajaya MSOK SC PhD, kami persilakan. Terima kasih Dr. Chandra, appreciate ya. Selamat, banggaan sendiri, keluarga, lingkungan, perguruan tinggi. Tentunya kita juga bangga Dr. Chandra menjadi alumni Cafe Gama sekarang, alumni Kagama, di mana alumni Kagama itu punya karakter yang berbeda ya nanti dalam rangka pengabdian ke masyarakat maupun kepada perguruan tinggi. Saya pesan itu saja, cultural budaya UGM harus menjadi DNA Anda dalam pengembangan karir selanjutnya. Gitu. Dan ada satu usulan saya, Anda aktif karena isu koordinasi fiskal moneter ini hot topic ya, hot issue. Anda tulislah di dalam opini gitu ya, untuk bercerita tentang apa yang Anda peroleh dalam teori, apa yang Anda peroleh dalam empiris, kemudian memberi layout kepada masyarakat ataupun ke policy maker. Para policy maker sangat membutuhkan masukan Anda, opini Anda. Terima kasih, itu saja. Selamat. Terima kasih Prof. Wihana. Selanjutnya kepada Profesor Dr. Samsubar Saleh MSOK SC, kami persilakan. Mohon maaf Prof, masih mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, pertama-tama saya secara pribadi mengucapkan selamat ya kepada Dr. Chandra Utama, ya kemudian juga kepada seluruh keluarga ya, yang hari ini ya bisa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian juga untuk Fakultas Ekonomika dan Bisnis ya, Universitas Parahyangan, ya hari ini telah lahir ya dokter baru. Insya Allah ya bisa mendukung nama baik ya, baik itu alma mater dan juga di mana saudara bekerja. Ya, insya Allah ke depan ya saudara tidak berhenti sampai di sini ya. Kemudian saudara bisa juga menyusul ya semua yang menjadi capaian ya dari apa yang disampaikan oleh semua tim menguji di sini. Kemudian yang terakhir saya juga mengatakan banyak terima kasih pada promotor, promotor dan juga penilai. Ya, saya membaca disertasi saudara Chandra Utama ini ya, kepala saya sudah berkerut gitu. Ya, jadi meskipun ya capaian saya sudah tinggi, tapi ya kalau saya kembali lagi ke teorinya ya itu cukup waktu ya untuk membaca ya dengan cermat. Ya, sekali lagi selamat ya untuk Dr. Chandra Utama. Ya, insya Allah ilmu yang sudah dapatkan bermanfaat untuk umat semuanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Samsubar. Tim penguji meninggalkan forum ujian terbuka. Seluruh sivitas akademik program Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada mengucapkan selamat dan sukses kepada doktor baru, Dr. Chandra Utama, serta mengucapkan selamat kembali dan mengabdi di instansi Bapak. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Dr. Chandra, selamat Universitas.